Halo semuanya, selamat datang di Electrical Academy. Pada video Electrical Academy kali ini, kita akan membahas mengenai beberapa hal yang terbagi menjadi dua part, yaitu pada part pertama kita akan membahas mengenai if statement dan while loop, dan pada part kedua kita akan membahas mengenai do while loop, for loop, switch case, dan nested statements. Yang pertama pada part pertama ini akan membahas mengenai if statement dan while loop. Apa itu if statement? If statement adalah sebuah fungsi pada bahasa C yang bertujuan memilih kode yang harus dijalankan dan yang diabaikan pada program. If statement terdiri dari tiga kondisi, yaitu if, else, dan else if. If memiliki sintaks seperti ini, yaitu if, kurung, condition, dan kurung kurawal, code. Bagaimana cara kerja if? Cara kerjanya adalah jika kondisi yang ada di dalam kurung ini terpenuhi atau bernilai true, maka kode yang berada di dalam kurung kurawal akan dijalankan. Tetapi jika kondisi yang ada di dalam kurung ini tidak terpenuhi, maka kode yang ada di dalam kurung kurawal ini akan diabaikan dan program akan berlanjut ke statement selanjutnya. Selanjutnya ada else. Else memiliki sedikit perbedaan dengan if. Pada else tidak ada condition, dia langsung code-nya. Mengapa pada else tidak ada condition? Karena untuk menggunakan else, kita harus mempunyai if pada statement sebelumnya. Dan else tersebut hanya dapat berjalan jika if pada condition sebelumnya tidak terpenuhi. Selanjutnya ada else if. Else if juga mirip dengan if, dia memiliki condition dan code. Tetapi sama dengan else, dia hanya dapat digunakan jika ada if statement pada statement sebelumnya. Dan dia hanya dapat berjalan jika if sebelumnya tidak terpenuhi, maka dia akan lanjut ke kondisi dalam else if tersebut. Jika terpenuhi, maka kode dalam else if tersebut akan dijalankan. Jika dalam satu program kita menggunakan ketiga ini, yaitu if, else, dan else if, maka else harus ditaruh paling bawah. Dan else hanya akan berlaku jika if dan else if yang ada di atasnya semuanya tidak terpenuhi. Kita lanjut ke contoh programnya. Ya, di sini ada program sederhana tentang memasukkan nilai berdasarkan input user ke dalam variabel A, lalu variabel tersebut akan dicek dengan beberapa kondisi. Di sini saya membuat kondisinya jika A lebih besar dari 100, maka dia akan memprint lebih dari 100. Else if A lebih besar dari 0 dan A kurang dari 200, dia akan memprint kurang dari 200. Di sini saya menggunakan N, sehingga hanya akan terpenuhi jika dua kondisi ini terpenuhi. Dan terakhir else-nya memprint bagian negatif. Kita coba jalankan. Misalkan kita masukkan angkanya 105, dia hanya akan memprint lebih dari 100. Kenapa dia hanya akan memprint lebih dari 100? Padahal di kondisi kedua ini sebenarnya dia juga terpenuhi karena 105 itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 200. Karena yang kita gunakan adalah statement else if. Dan kondisi di atas masih terpenuhi sehingga yang di dalam else if ini tidak akan dijalankan. Dia akan berjalan jika kondisi yang pertama tidak terpenuhi. Misalkan kita masukkan angka di bawah 100, misalkan 90, baru statement kedua akan berjalan, yaitu kurang dari 200. Dan selain itu, berarti yang memenuhi selain kedua statement di atas hanyalah bilangan negatif. Sehingga jika kita masukkan bilangan negatif, misalkan minus 50, dia akan menjalankan statement else-nya, yaitu memprint negatif. Baik, kita lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya ada while loop. While loop adalah sebuah jenis loop di bahasa C yang berguna untuk menjalankan suatu statement sesuai dengan kondisi yang diberikan. Bagaimana cara kerja while loop? Pada while loop, sintaksnya mirip dengan if, dia memiliki condition dan ada code-nya yang akan dijalankan. Tetapi pada while loop, dia akan mengecek condition tersebut. Selama condition tersebut masih memenuhi atau masih true, maka code akan terus dijalankan oleh program sampai condition tersebut tidak terpenuhi lagi. Kita lanjut ke contoh programnya. Ya, di sini ada contoh program sederhana, sangat sederhana mengenai while. Di sini saya membuat suatu variabel bernama A dengan nilai 5 dan kondisi while-nya selama A-nya lebih besar dari 0, dia akan memprint A.
Apa yang akan terjadi kalau kita jalankan program ini? Jika kita jalankan, di sini akan terjadi infinite loop. Mengapa? Karena tidak ada suatu kondisi yang mengubah nilai A sehingga nilai A-nya akan selalu lebih besar dari 0. Sehingga dia akan terjadi infinite loop. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan suatu kondisi yang bisa mengubah nilai A-nya sehingga pada suatu titik di loop tersebut A-nya tidak lagi memenuhi kondisi ini sehingga loopnya dapat berhenti. Kita di sini tambahkan misalkan mendekremen A sehingga A-nya bisa bernilai 0 atau kurang dari 0. Jika kita jalankan, nah seperti ini, dia akan berjalan 5, 4, 3, 2, 1, lalu berhenti. Kenapa? Karena setelah 1, A-nya didekremen jadi 0, dan kondisi ini sudah lagi tidak terpenuhi. Oleh karena itu, loopnya akan berhenti. Kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Selanjutnya ada latihan yang mengimplementasikan if dan while. Ini berupa program PvP zombie. Programnya dapat menentukan pihak plan atau zombie yang memenangkan sebuah pertarungan dengan ketentuannya. User memilih jenis plan. Ada beberapa jenis plan dengan health dan attack masing-masing. Dan ada satu zombie dengan health dan attack yang konstan. Outputnya berupa pihak yang menang, berapa sisa health, dan berapa kali attack yang dilakukan. Nah, bagaimana algoritma dari program ini? Algoritmanya adalah kita membutuhkan sebuah loop di mana loop tersebut akan berjalan sampai health dari salah satu pihak antara plan atau zombie akan mencapai 0 terlebih dahulu. Yang mana yang mencapai 0 terlebih dahulu dikatakan kalah. Dan pada setiap loop tersebut berjalan, health dari plan dan zombie akan berkurang sesuai dengan attack lawan mereka masing-masing. Kita langsung saja lihat ke programnya. Ya, ini adalah programnya. Kita membutuhkan beberapa variabel. Pertama, pilihan plan, tentu saja karena plannya ada beberapa dan bisa dipilih oleh user. Lalu health zombie konstan sehingga bisa ditentukan langsung 10. Health plan di sini belum ditentukan karena tergantung dengan plannya apa yang dipilih. Dan jumlah tag ini untuk counter berapa kali turn tersebut berjalan atau berapa kali tag dilakukan. Pertama seperti biasa dia akan memprint jenis-jenis plannya. Lalu sini ada scanf supaya user bisa memilih plan apa yang dia inginkan. Dan sini ada error handling jika yang diinput tidak sesuai. Lalu pertama jika user memilih satu yaitu peace shooter, maka kita tetapkan health-nya sebagai 6 karena di ketentuan soalnya health-nya 6 untuk peace shooter. Nah, di sini loop-nya menggunakan while tadi, while health plan lebih besar dari 0 dan health zombie lebih besar dari 0. Berarti selama kedua health dari plan dan zombie-nya masih lebih dari 0, loop ini akan terus berjalan hingga salah satunya tidak terpenuhi, yaitu salah satunya 0 atau lebih kecil dari 0. Dari sini health plan akan berkurang sesuai dengan tag zombie yaitu 1 dan health zombie akan berkurang juga sesuai tag plan yaitu peace shooter sebesar 2. Dan jumlah tag ini akan di-increment untuk menentukan berapa kali loop tersebut berjalan. Lalu ini sama, jika plan pilih 2, hanya membedakan health dan tag-nya. Di sini health plan-nya 7 dan tag-nya 1 sehingga health zombie-nya hanya berkurang 1 setiap putarannya. Lalu ketiga sama juga, di sini health plan-nya 5 untuk repeater dan tag repeater-nya 3 sehingga health zombie-nya berkurang 3 setiap putarannya. Lalu setelah loop ini selesai, maka akan memprint pihak yang menang dengan cara jika health plan yang lebih kecil dari 0, maka zombie yang menang karena plan yang mencapai 0 terlebih dahulu. Sebaliknya jika zombie yang lebih kecil atau sama dengan 0, maka plan yang menang karena zombinya yang mencapai 0 terlebih dahulu. Lalu memprint sisa health tinggal menggunakan variabel tadi health plan dan health zombie dan jumlah tag-nya menggunakan jumlah tag yang tadi dalam loop. Langsung saja kita jalankan programnya. Seperti ini, misalkan kita masukkan 1, ternyata kalau peace shooter yang menang adalah plan. Karena sisa health-nya plan masih bersisa 1 health dan zombie bersisa 0 health setelah 5 putaran sehingga zombinya health-nya habis terlebih dahulu. Sama juga jika masukkan 2, ternyata zombie yang menang jika Snoopy karena zombinya masih ada health sedangkan plan-nya 0. Dan juga dengan 3 sama, ternyata yang menang adalah plan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya masuki part 2.
Ada beberapa yang akan dibahas yaitu do while, for loop, switch, dan nested statement. Yang pertama adalah do while loop. Apa itu do while loop? Do while loop adalah sebuah loop yang mirip dengan while loop dengan perbedaan do while loop akan menjalankan statement terlebih dahulu satu kali sebelum melihat kondisi yang diberikan pada while. Jadi bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya pada do while loop adalah dia akan menjalankan satu kali statement yang ada di dalam do sebelum while. Setelah mengerjakan satu kali statement dalam do, baru dia akan mengecek kondisi dalam while tersebut. Jika kondisinya terpenuhi, maka loop akan berjalan dengan menjalankan program yang di dalam do hingga kondisi tidak terpenuhi, atau jika setelah do kondisi dalam while tidak terpenuhi, maka akan langsung lanjut ke program selanjutnya. Langsung saja kita lihat contoh programnya. Ya, ini adalah programnya. Di sini sebenarnya ada dua program yang saya buat untuk menggambarkan perbedaan antara while dengan do while. Jadi kita cut terlebih dahulu do while-nya. Nah, di sini ada variabel bernama A yang saya berikan nilai 5. Lalu kondisi while-nya, while A 0, print A. Di sini pasti tidak berjalan karena A-nya bukan 0, A-nya adalah 5. Sehingga jika kita jalankan, tentu saja tidak ada outputnya apa-apa. Sedangkan kalau kita menggunakan do while, jadi kita cut dulu while-nya, kita jalankan, dia akan berjalan dan memprint 5. Mengapa? Karena dia sudah melakukan statement yang ada di dalam do sebanyak sekali, baru setelah itu dia mengecek ternyata while-nya tidak terpenuhi, maka dia akan melanjut ke statement selanjutnya. Tetapi do tersebut sudah dilakukan satu kali, sehingga di sini ada outputnya 5. Baik, akan kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Selanjutnya ada for loop. For loop adalah sebuah loop yang berguna untuk menjalankan sebuah statement bila test expression bernilai true. Cara kerja for loop adalah secara prinsip hampir mirip dengan cara kerja while dan do while, tetapi pada for loop sudah terdapat satu variabel yang berfungsi sebagai counter untuk menentukan berapa kali loop tersebut akan berjalan. Langsung saja kita lihat ke programnya. Ya, di sini ada program sederhana mengenai for loop. Pada for loop ini ada beberapa statement. Yaitu yang pertama ada assignment untuk nilai counternya. Selanjutnya adalah kondisinya. Selama kondisi ini terpenuhi, maka loop di dalam ini akan terus berjalan. Dan ini untuk mengubah nilai counternya. Apakah di increment atau di decrement. Karena di sini kita ingin menjalankan 0 sampai 5, maka loop ini harus di increment. Maka counternya harus di increment agar loopnya dapat berhenti. Kita coba jalankan. Ya, di sini akan berjalan 0, 1, 2, 3, 4 sesuai dengan nilai I. Mengapa? Karena sama seperti tadi, setelah ini I-nya akan bernilai 5 dan kondisi ini sudah lagi tidak terpenuhi. Oleh karena itu, loopnya berhenti. Kita lanjut ke materi berikutnya. Selanjutnya ada switch case. Switch case adalah sebuah function yang merupakan percabangan dari if else, digunakan untuk mengecek data bertipe karakter dan integer. Cara kerja switch case adalah dia bekerja dengan membandingkan sebuah nilai dengan opsi-opsi yang ada. Ketika salah satu opsi atau case memiliki nilai yang sama dengan input, maka statement yang ada di dalam case tersebut akan dijalankan. Tetapi jika sama sekali tidak ada opsi atau case yang nilainya sama, maka yang akan berjalan adalah default atau case khusus. Atau pada penjelasan sebelumnya, default ini mirip dengan else. Dia akan berjalan jika tidak ada kondisi lain yang terpenuhi. Tetapi jika default ini tidak dituliskan, maka program akan terus berjalan tanpa melakukan sesuatu. Switch case ini mirip dengan if else. Hanya saja perbedaannya switch case ini digunakan untuk mengecek data bertipe karakter dan integer, sedangkan if else biasanya menggunakan simbol-simbol matematika seperti lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Ini adalah contoh programnya, akan meminta input untuk A dari user, lalu akan switch A akan dicek apakah A itu 1 atau 2 atau yang lain. Jika user memasukkan 1, dia akan memprint aku suka ayam. Jika memasukkan 2, akan memprint aku suka nasgor. Selanjutnya, jika yang dimasukkan bukan 1 atau 2, maka yang akan diprint bila tidak tersedia. Selanjutnya ada nested statement. Nested statement adalah suatu teknik menuliskan statement di dalam statement atau loop di dalam loop dengan perulangan yang dapat ditulis berkali-kali sesuai dengan kebutuhan programmer. Atau secara simpel, nested programmer dapat dikatakan sebagai suatu fungsi if di dalam if.
Ya, langsung saja kita ke contoh soalnya yang mengimplementasikan semua tadi, yaitu loop dan nested statement-nya. Di sini ada intinya adalah program catur yang meminta input sebuah angka dan angka tersebut menjadi panjang sisi dari papan catur. Bila ganjil, maka baris pertama kolom pertama adalah putih. Jika genap, maka baris pertama kolom pertama adalah hitam, warna hitam spasi, warna putih kurung siku. Karena ini sebuah papan catur, maka dia akan selang-seling hitam putih hitam putih. Atau seperti contoh di gambar, ini jika genap dia hitam putih hitam putih, tapi jika ganjil dia putih hitam putih hitam. Langsung saja kita lihat ke programnya. Ya, ini adalah programnya. Yang pertama dia meminta input dari user berupa panjang sisi, lalu ini ada error handlingnya. Lalu setelah itu, jika panjang sisinya genap, yang pertama yang kita butuhkan adalah loop untuk baris hingga panjang sisi dari 1 sampai panjang sisi, dan loop untuk kolom karena kita membutuhkan untuk setiap baris dan setiap kolom. Jika barisnya genap dan kolomnya ganjil, akan memprint kurung siku sesuai dengan gambarnya. Atau sebaliknya, jika barisnya genap, kolomnya genap, dia akan memprint putih atau yang ditandakan dengan spasi. Di sini membutuhkan nested statement, yaitu if di dalam if-nya. Jika barisnya genap dan kolomnya ganjil, atau jika barisnya genap dan kolomnya genap. Lalu selanjutnya masih untuk panjang sisi genap, karena ini masih dalam satu if yang sama. Jika barisnya ganjil, kolomnya 1, dia memprint ini keadaan khusus, yaitu pada gambarnya dia spasi dari awalnya tidak terlalu banyak, berbeda dengan spasi-spasi selanjutnya karena ini merupakan kolom pertama dari baris-baris yang ganjil. Dan dia berkebalikan dengan sebelumnya, jika barisnya ganjil, kolomnya ganjil, dia akan memprint spasi, dan jika barisnya ganjil, kolomnya genap, dia akan memprint kurung siku. Nah, di sini untuk menentukan genap dan ganjil menggunakan persen atau mod, karena mod ini merupakan sisa dari suatu pembagian. Suatu bilangan dapat dikatakan genap jika dia dibagi dengan 2 dan tidak memiliki sisa, atau dapat dibagi dengan 2. Sehingga di sini kondisinya adalah panjang sisi mod 2 sama dengan 0 merupakan genap karena dia tidak memiliki sisa, sedangkan jika modnya 1 berarti dia ganjil. Demikian juga jika panjang sisinya ganjil, baris dan kita perlu melakukan 2 kali loop, yaitu loop untuk baris dan loop untuk kolom. Akan tetapi dia hanya berkebalikan dengan sebelumnya. Karena ini panjang sisinya ganjil sesuai dengan soal ketentuan di soal. Jika barisnya ganjil, kolomnya ganjil dia memprint siku. Tetapi jika barisnya ganjil, kolomnya genap, dia akan memprint spasi. Langsung saja kita coba programnya. Misalkan di sini kita masukkan untuk genap terlebih dahulu 4. Nah, di sini dapat terlihat dia untuk kolom pertama dari baris ganjil dia spasinya agak sedikit. Lalu untuk baris ganjil kolom genap dia memprint kurung siku sesuai dengan kondisi ini. Dan sebaliknya jika baris genap kolom genap dia memprint spasi. Dan untuk baris yang genap dia merupakan kebalikan dari yang barisnya ganjil. Demikian juga kalau kita masukkan panjang sisinya ganjil, kita coba kita masukkan 5. Ini hanya merupakan berkebalikan dari yang sebelumnya. Untuk baris ganjil kolom ganjil dia memprint siku, dan untuk baris ganjil kolom genap dia memprint spasi. Dan untuk baris genap kolom yang pertama dia hanya melakukan sedikit spasi. Ya, itu saja untuk program papan catur ini. Intinya adalah panjang sisi genap dan panjang sisi ganjil berkebalikan, serta dia memerlukan nested statement, yaitu loop di dalam loop dan if di dalam if, agar dia bisa memprint pola secara selang-seling. Demikian materi untuk video Electrical Academy pada kali ini. Sampai jumpa pada video Electrical Academy yang selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan.